Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 mitokondria dengan anggota Adis Nufus Agnia dengan NIM 2008086036 sebagai pemateri kedua. Kemudian ada saya, Ikan Safitri dengan NIM 2008086025 sebagai pemateri pertama sekaligus moderator pada presentasi dan diskusi kesempatan kali ini. Nah, sebelum kami membahas secara detail mengenai mitokondria, kami akan memperkenalkan poin materi yang akan kami bahas. Yang pertama adalah definisi mitokondria, kemudian ada struktur mitokondria, lalu fungsi mitokondria itu seperti apa, kemudian ada bentuk dan sifat mitokondria, lalu peran mitokondria sebagai organel semi-otonom, kemudian tahap konversi energi seluler, lalu yang terakhir mengenai gangguan fungsi mitokondria. Nah, sebelum membahas tentang definisi dari mitokondria, saya akan memperkenalkan sejarah singkat mengenai munculnya mitokondria. Yang pertama adalah pada tahun 1850 oleh Kolliker berkesimpulan bahwa granula yang ditemukannya adalah struktur bebas dan tidak langsung berhubungan dengan struktur sitoplasma lainnya. Nah, dengan ini beliau mengenalkan dengan istilah mitokondria. Kemudian pada tahun 1880, Kolliker pertama-tama mengamati mitokondria pada sel otot insekta. Dilanjutkan lagi pada tahun 1900 oleh Michaelis, merupakan orang pertama yang mewarnai mitokondria dengan Janus Green. Nah, dilanjutkan pada tahun 1914 oleh Lewis yang mendemonstrasikan aktivitas metabolik mitokondria pada kultur sel. Nah, sebelum kita mengenali mitokondria dengan dalam, kita harus mengerti apa itu mitokondria. Nah, definisi dari mitokondria adalah mitokondria itu merupakan tempat di mana fungsi respirasi pada makhluk hidup berlangsung. Respirasi merupakan proses perombakan atau katabolisme untuk menghasilkan energi atau tenaga bagi berlangsungnya proses hidup. Dengan demikian, mitokondria adalah pembangkit tenaga bagi sel. Nah, mitokondria ini banyak terdapat pada sel yang memiliki aktivitas metabolisme tinggi dan memerlukan banyak ATP dengan jumlah yang banyak. Misalnya pada sel otot jantung. Jumlah dan bentuk mitokondria bisa berbeda-beda untuk setiap selnya. Mitokondria berbentuk elips dengan diameter 0,5 mikrometer sampai dengan 1,0 mikrometer dan panjangnya 1 sampai 3 mikrometer. Mitokondria ini berputar dan berubah bentuk menjadi bermacam-macam konformasi. Satu mitokondria dapat menunjukkan perubahan bentuk dalam perjalanan waktu. Pada otot lurik dan sel-sel lain yang mitokondrianya tidak terdapat bebas dalam sitosol, plastisitas strukturnya berkurang. Plastisitas dan gerak mitokondria dalam sel menjamin penyebarluasan ATP di seluruh sel, yaitu di tempat-tempat yang memerlukan ATP. Lalu ada struktur mitokondria. Nah, seperti yang terlihat di gambar, struktur mitokondria ini terdiri dari 5 bagian utama, yaitu membran luar, membran dalam, ruang antar membran, matriks, dan ribosom. Nah, dalam gambar ini merupakan membran luar. Membran luar ini terdiri dari protein dan lipid dengan perbandingan yang sama, serta mengandung protein yang menyebabkan membran ini bersifat permeabel. Nah, dengan sifat membran yang permeabel terhadap molekul-molekul di sitosol, maka pada ruang antar membran secara kimiawi berisi cairan yang sama seperti di sitosol. Dalam hal ini, membran luar mitokondria menyerupai membran luar bakteri gram negatif. Selain itu, membran luar juga mengandung enzim yang terlibat dalam biosintesis lipid dan enzim yang berperan dalam proses transport lipid ke matriks untuk menjalani oksidasi menghasilkan asetil-CoA. Nah, kemudian dalam gambar ini merupakan membran dalam dari mitokondria. Membran dalam yang kurang permeabel dibandingkan dengan membran luar terdiri dari 20% lipid dan 80% protein. Nah, membran ini merupakan tempat utama pembentukan ATP. Dengan luas permukaan meningkat sangat tinggi diakibatkan banyak lipatan yang menonjol ke dalam matriks yang biasa disebut dengan krista. Membran dalam mengandung protein yang terlibat dalam reaksi fosforilasi oksidatif, ATP sintase yang berfungsi membentuk ATP pada matriks mitokondria, serta protein transport yang mengatur keluar masuknya metabolit dari matriks melewati membran dalam. Nah, kemudian gambar ini merupakan ruang antar membran.
Nah, ruang antarmembran adalah ruang yang berada di antara membran luar dan membran dalam mitokondria. Ruang ini mengandung sekitar 6% dari total protein mitokondria dengan berbagai enzim yang bekerja menggunakan ATP yang tengah melewati ruang tersebut untuk memfosforilasi nukleotida. Ruang antarmembran yang terletak di antara membran luar dan dalam ini merupakan tempat berlangsungnya reaksi-reaksi yang penting bagi sel, seperti siklus Krebs, reaksi oksidasi asam amino, dan reaksi oksidasi asam lemak. Di dalam matriks mitokondria juga terdapat materi genetik yang dikenal dengan DNA mitokondria atau mtDNA. Kemudian ada ribosom, ATP, ADP, fosfat inorganik, serta ion-ion seperti magnesium, kalsium, dan juga kalium. Masih tentang struktur mitokondria, yang berikutnya adalah krista. Krista mitokondria ini adalah lipatan membran dalam mitokondria yang memberikan peningkatan luas permukaan. Hal ini memungkinkan ruang yang lebih besar untuk proses yang terjadi melintasi membran ini. Proses ini adalah rantai transport elektron dan kemiosmosis yang membantu menghasilkan ATP dalam langkah-langkah akhir dari respirasi seluler. Kemudian ada matriks. Matriks mitokondria juga mengandung ribosom dan ADN. Molekul ADN bentuknya kecil dan melingkar, tidak banyak bersenyawa dengan protein. Sedangkan ribosomnya sejenis dengan yang terdapat pada bakteri. Kemiripan ADN dan ribosom mitokondria dengan yang terdapat pada sel-sel prokariotik menimbulkan teori bahwa dalam evolusinya mitokondria merupakan keturunan bakteri yang mula-mula hidup bebas, kemudian masuk ke dalam sel eukariotik dan menetap di situ sebagai endosimbion. Nah, struktur mitokondria yang terakhir adalah berupa ribosom. Organel ini berfungsi untuk sintesis protein, sementara mitokondria berfungsi sebagai pembangkit tenaga listrik sel untuk produksi energi. Sebelum kita ke materi fungsi mitokondria, mari kita tonton video animasi mitokondria untuk memberi wawasan mengenai fungsi dari mitokondria. Mari simak analogi berikut. Ini ada toko makanan. Lantas, apa yang akan kalian berikan agar mendapatkan makanan yang kalian inginkan? Bisa nggak ya kita tukar dengan kertas? Tentu tidak bisa. Kita harus menukarnya dengan uang, bukan? Meskipun uang juga terbuat dari kertas, tetapi uang memiliki nilai. Dengan nilai tersebut, ia menjadi bermakna atau berfungsi untuk mendapatkan barang yang kita inginkan di toko. Sedangkan kertas tak bernilai dan tak berfungsi sebagai alat tukar. Inilah yang dimaksud dengan energi siap pakai di awal tadi. Sama halnya dengan makanan yang kita makan. Ini tentu akan memberikan energi bagi tubuh kita. Tapi, energi dari makanan belum bisa langsung terpakai, namun melewati proses lewat enzim yang ada di mitokondria. Makanan yang kita makan akan diubah menjadi energi siap pakai yang disebut adenosin trifosfat, atau disingkat dengan ATP. Semua organel akan menjalankan fungsinya dengan baik berkat ATP ini, sehingga seluruh aktivitas dalam sel bisa berjalan. Lalu seperti apa sih mitokondria itu? Mitokondria memiliki dua membran, yakni membran luar dan membran dalam. Membran luar untuk transportasi molekul yang diperlukan, sedangkan membran dalam memiliki bidang permukaan yang lebih besar. Invaginasi atau pelekukan membran dalam ini disebut dengan kriste. Mengapa permukaannya berlekuk-lekuk? Tujuannya untuk memperluas bidang permukaan matriks, sehingga lebih banyak enzim yang bisa tertampung, dan melakukan proses perubahan saat makanan menjadi energi siap pakai. Di dalam matriks, banyak sekali enzim untuk proses converting energi, sehingga banyak ATP yang dihasilkan. Dengan demikian, semakin luas bidang permukaan matriks, maka semakin banyak molekul ATP yang dihasilkan. Mitokondria memiliki DNA dan ribosom sendiri, seperti halnya nukleus. Dengan demikian, mitokondria bisa membuat proteinnya sendiri, mereplikasikan diri, menggandakan diri, dan membuat kopian. Setelah kita menonton video tersebut, kita pasti sudah mengetahui sedikit banyak tentang fungsi dari mitokondria. Nah, dalam surah Al-Qamar ayat 49 yang merupakan sumber inspirasi yang melengkapi lahirnya hukum struktur mengikuti fungsi dalam biologi, yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar, yang artinya, sungguh, kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Maksud dari ayat ini adalah apa yang terjadi pada semua makhluk hidup sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran, yaitu sesuatu sistem dan ketentuan yang telah ditetapkan. Segala ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang selalu proporsional dan dalam kapasitas yang tepat sesuai dengan fungsinya. Sebagai contoh adalah dalam biologi sel pada saat mempelajari mitokondria. Nah, kemudian ada pula letak mitokondria sebagai power pada sel spermatozoa, berada pada bagian yang paling ideal untuk menghasilkan gerakan spermatozoa maju atau progresif menuju ovum. Baik, selanjutnya adalah fungsi dari mitokondria. Yang pertama adalah tempat berlangsungnya respirasi sel. Fungsi utama mitokondria ialah sebagai respirasi sel. Nah, respirasi sel itu merupakan proses kimiawi untuk melepaskan energi yang tersimpan dalam glukosa. Energi yang digunakan untuk pemecahan glukosa disediakan oleh molekul-molekul ATP. Proses ini terdiri dari glikolisis, siklus Krebs, dan transport elektron. Nah, untuk lebih jelasnya nanti akan dijelaskan oleh pemateri kedua pada materi konversi energi seluler. Fungsi yang kedua adalah menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Fungsi mitokondria ialah untuk menghasilkan energi. Makanan yang dikonsumsi akan dipecah dalam bentuk molekul seperti karbohidrat atau lemak, kemudian dikirim ke mitokondria. Nantinya akan dihasilkan molekul ATP melalui proses fosforilasi oksidatif. Fungsi yang ketiga adalah menjaga konsentrasi ion kalsium. Mitokondria juga penting untuk menjaga konsentrasi ion kalsium yang tepat dan cukup dalam berbagai kompartemen sel. Mitokondria membantu sel-sel dengan melayani sebagai sebuah tangki penyimpanan yang dapat menyimpan ion kalsium. Kemudian, fungsi yang keempat adalah membangun bagian-bagian dari darah dan hormon. Mitokondria juga memiliki peran dan fungsi lainnya, yakni dalam membangun bagian-bagian tertentu dari darah serta hormon. Contoh bagian-bagian yang dibangun mitokondria dari darah atau hormon misalnya testosteron dan estrogen. Kemudian fungsi yang kelima, mendetoksifikasi amonia. Fungsi mitokondria juga penting untuk melakukan detoksifikasi amonia. Hal ini dikarenakan adanya enzim yang terdapat pada mitokondria yang ada pada sel-sel hati. Enzim itulah yang kemudian melakukan tugasnya untuk detoksifikasi amonia. Kemudian fungsi yang keenam menjalankan proses apoptosis. Mitokondria juga berperan dalam proses kematian sel terprogram. Maksudnya adalah sel-sel yang tidak diinginkan, yang jumlahnya terlalu banyak, akan dipangkas selama perkembangan organisme. Nah, proses ini yang dinamakan proses apoptosis. Kemudian fungsi yang terakhir adalah mengawasi pertumbuhan sel. Fungsi mitokondria penting dalam pertumbuhan sel. Dalam kaitannya dengan sel, mitokondria berfungsi untuk mengawasi pertumbuhan dan perkembangan sel. Selain itu, mitokondria juga berperan dalam mengawasi diferensiasi pada sel. Nah, mitokondria ini juga memiliki bentuk dan sifat. Nah, seperti pada gambar, ini merupakan salah satu bentuk morfologi dari mitokondria. Nah, struktur morfologi mitokondria yang paling bervariasi adalah krista. Dalam satu tipe sel, mereka pada umumnya uniform dan khas pada sel. Akan tetapi, susunan dari bentuk-bentuk yang berbeda terdapat dalam tipe sel-sel yang berbeda. Umumnya, mitokondria memiliki krista yang berbentuk lamela dan tubuler. Nah, kita bisa melihat pada gambar yang pertama, merupakan krista susunannya itu menyerupai lembaran, misalnya krista pada mitokondria sel hati. Kemudian yang di tengah adalah krista dengan susunan yang sangat rapat, menyerupai tumpukan uang logam, misalnya pada mitokondria sel ginjal. Nah, lalu yang gambar terakhir adalah krista dengan susunan seperti jala, yang dibentuk oleh saluran-saluran yang saling beranastomosis. Kemudian adalah sifat umum mitokondria. Nah, mitokondria ini memiliki sifat umum yang pertama, distribusi atau lokalisasi. Mitokondria dalam sitoplasma pada umumnya tersebar merata. Pada sel-sel tertentu, distribusi mitokondria bersifat khusus, misalnya pada sel tubulus renalis berkedudukan dekat dengan lipatan membran. Diduga erat hubungannya dengan suplai energi untuk transport aktif. Nah, berarti mitokondria dalam sel dapat bergerak bebas dalam sitoplasma atau menetap di bagian tertentu dari sel. Pada waktu mitosis, mitokondria berkumpul di dekat benang sepindel, dan menjelang pembelahannya, sel menyebar rata pada dua sel anaknya. Konsentrasi mitokondria ini mungkin di sekitar inti, dan mungkin juga di tepi membran plasma. Kemudian, sifat yang kedua adalah orientasi. Mitokondria mempunyai orientasi tertentu.
Menurut Verma dan Agarwal, orientasi mitokondria tergantung pada sifat matriks sitoplasma, sistem vakuolar, dan arah aliran difusi sel. Misalnya pada sel leukosit, mitokondria tersusun radial mengelilingi sentriol. Nah, kemudian yang terakhir adalah morfologi. Jumlah mitokondria dalam sel tergantung pada tipe dan derajat fungsional sel. Bervariasi antara sel dan antara spesies. Sel tumbuhan hijau mengandung mitokondria lebih sedikit daripada sel hewan, karena fungsinya digantikan oleh kloroplas. Nah, bentuk mitokondria pada umumnya berupa filamen atau granular. Kemudian presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya, Adis Nufus Agnia, sebagai presentator kedua yang akan menerangkan mengenai peran mitokondria sebagai organel semi-otonom dan materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.